kabar kalian seminggu ini? Kita sih harapnya kalian semua pasti baik-baik aja ya Kak ya. Nah, sekarang aku sama Kak Igis mau bawain pengumuman nih. Benar Apa nih banget. Kak pengumuman pertama? Pengumuman pertama buat kalian yang belum isi data jemaat baru atau pengen banget minta nilai agama untuk keperluan sekolahnya nih, boleh banget langsung cek IG-nya JC Depok dan cek link yang ada di bio-nya JC Depok. Nah, pengumuman yang kedua, bagi kalian yang rindu untuk membuat tambahan, kalian bisa banget scan barcode di Dan yang selanjutnya, di minggu depan kita pastinya akan beribadah lagi tapi di Zoom ya Kak ya. Betul. Dengan tema yang asik banget yaitu fear, yang berarti takut, dengan pembicara yang asik juga pastinya. Jangan lupa datang ibadah ya minggu depan di Zoom jam 12 siang. Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram kita @jcdepok dan jangan lupa ya subscribe YouTube kita Junior Church Depok. Sekarang kalian bisa. dan jangan lupa bagi- juga Buat join grup lain kita, kalau kalian mau join grup lain kita, kalian bisa banget DM Instagram kita di @jcdepok. benar banget. Sekarang kita udah mau ibadah, kita siapkan hati kita dan kita cari posisi terenak, ternyaman untuk menuju dan menikmati. Selamat beribadah semuanya. Shalom Daisy. Saya merasakan juga yang luar biasa, teman-teman. Thank you buat kakak. Karena minggu kemarin kita udah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, nggak ada salahnya teman-teman hari ini kita semua bersuka cita untuk merayakan apa? Kebangkitan Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Mana sukacitanya boleh kasih senyumnya. Alright. Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Kasih senyum terbaik. Let's sing. Tak semua umat pilihanlah, dengar panggilannya.
syukur kita selama seminggu ini, menaikkan setiap ucapan syukur kita teman-teman. Dan kita percaya di tempat ini, dimanapun kalian berada, ada Tuhan di sana. Kita bisa ketemu sama Tuhan pribadi, lepas pribadi teman-teman. So hari ini mari kita siapin hati kita siapin badan kita, pikiran kita untuk ketemu sama Tuhan. Saatnya kita naikkan sembah kita teman-teman. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, adalah Tuhan yang hidup, yang bisa dengar semua keluh kesah kita, setiap kesakitan kita, setiap ucapan syukur kita. So, ayo teman-teman, kita sembah Tuhan. Setianya Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang kita rasain sampai detik ini teman-teman. We worship you, we worship you, Lord. We worship you, God. All of my heart, all of my Tuhan dalam kami. Bapa hadir pribadi lepas pribadi Tuhan, face to face Bapa. Tuhan biar hari ini ya Bapa gak sia-sia Tuhan, tapi kami rasakan Tuhan hadir menjamah setiap kami dimanapun kami berada.
satu Allah. Di atas segala permasalahan kita, di atas segala hidup kita, di atas segala prioritas kita teman-teman. Biar hari ini, saat ini teman-teman, hanya nama Tuhan yang kita sembah teman-teman. Kasih waktu kita, kasih hidup kita hari ini buat Tuhan. Kita mau senangin Tuhan. Kita mau buat Tuhan berkenan atas hidup kita dan penyembahan kita hari ini teman-teman. Sing haleluya. Glory to God. Teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari Minggu yang indah ini kami sudah boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah juga Tuhan. Tuhan, terima kasih walaupun kami ibadah lewat YouTube, kami yakin kuasa-Mu, hadirat-Mu dan curahan-Mu akan memenuhi setiap hati dan pikiran kami juga Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bagi teman-teman kami atau keluarga kami yang terjangkit virus corona juga Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sembuhkan juga Tuhan. Tuhan yang angkat setiap virus-virus yang ada di tubuh mereka juga Tuhan, agar mereka bisa kembali menjadi sehat dan melaksanakan aktivitasnya lagi Tuhan. Tuhan yang bentuk kekebalan tubuh yang baru juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang memiliki pergumulan dalam keluarganya juga Tuhan. Tuhan yang beri solusi, Tuhan yang ada di setiap masalah keluarga mereka juga Tuhan. Tuhan, kami yakin Engkau tidak akan melepaskan tangan-Mu dari keluarga-keluarga yang sedang terkena masalah juga Tuhan. Tuhan yang berkati keluarga mereka agar keluarga mereka bisa menjadi satu dan harmonis kembali juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk banjir bandang yang ada di NTT dan gempa yang ada di Malang juga Tuhan. Kami tahu lewat bencana-bencana ini Tuhan memberitahukan kami agar kami lebih menyayangi, mencintai dan menjaga lingkungan di sekitar kami juga Tuhan. Tuhan juga yang berkati orang-orang yang terkena musibah itu Tuhan, yang berkati mereka agar cepat mendapat tempat pengungsian juga Tuhan. Tuhan yang perbaiki juga Tuhan alam-alam yang rusak agar kembali bagus juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia juga Tuhan. Tuhan, kami yakin bangsa Indonesia ada di hati-Mu, bangsa Indonesia ada di mata-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami yakin melalui bangsa Indonesia kuasa-Mu, Roh-Mu akan tercurahkan di setiap bangsa-bangsa yang lainnya juga Tuhan. Tuhan yang berkati setiap pemerintahan yang ada di Indonesia juga Tuhan, dari presiden, wakil presiden juga Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tuhan juga yang berkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah juga Tuhan. Kiranya setiap keputusan yang mereka ambil bisa harum di hadapan-Mu dan bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Depok, wali kota dan wakil wali kota Kota Depok juga Tuhan. Tuhan yang berkati Kota Depok menjadi kota
kota yang aman, tentram, dan nyaman bagi kita, kami semua yang tinggal di kota Depok ini juga Tuhan. Tuhan juga yang berkati pemimpin-pemimpin kota Depok agar bisa mengubah kota Depok menjadi kota yang lebih baik dan lebih maju juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, Opa Niko dan Opa Yongki Tuhan. Kiranya visi misimu tercurah atas mereka, kiranya setiap apapun yang mereka lakukan, kemanapun mereka memberitakan firman-Mu, Engkau menyertai mereka juga Tuhan. Engkau memberkati keluarganya berlimpah-limpah juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketua GC kami, Mas Steven dan Karibka juga Tuhan. Tuhan yang terus memberkati mereka dalam pekerjaannya, kiranya Engkau tetap memberikan visi misimu terhadap kami, Mas Steven dan Karibka juga Tuhan, agar mereka bisa memimpin GC kami menjadi semakin intim denganmu juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk teman-teman kami yang sedang ujian ataupun yang sedang UTBK juga Tuhan. Tuhan yang berkati mereka Tuhan, kemanapun mereka mengambil sekolah ataupun perguruan tinggi, Tuhan yang berkati, karena kami tahu rencanamu yang terbaik juga Tuhan. Tuhan juga yang berkati mereka saat mengerjakan soal ujian, Tuhan yang sertai, Tuhan yang bimbing rohmu yang ada dalam hati mereka, membantu setiap mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seru kami, kiranya harum di hadapan-Mu juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom JC, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini bisa ketemu lagi sama kalian. Gimana semuanya kabarnya, masih sehat-sehat dong? Aku berharap kita semua meskipun masih di rumah aja, kita masih tetap terus olahraga. Ya meskipun cuma di depan, jemur, push up, sit up, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap berolahraga dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa buat minum vitamin. Terus jangan lupa makan yang teratur, makanan yang sehat. Nah itu perlu banget. Supaya di masa pandemi ini, tubuh kita tetap sehat gitu. Nah teman-teman, gimana minggu kemarin dan di bulan ini? Aku nggak tahu keadaan kalian seperti apa, tapi kita percaya ketika kita tetap taruh harapan kita di dalam Tuhan, di situ pasti ada kekuatan yang baru, di situ ada penghiburan, bahkan Tuhan akan senantiasa kirimkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi penghiburan dan untuk menguatkan kita. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngomongin tentang addiction. Nah di dalam bulan ini kan kita semua lagi ngomongin tentang overcome, atau yang bahasa Indonesianya itu artinya mengalahkan. Nah teman-teman, kita semua tahu bahwa mungkin di dalam hidup kita itu semuanya pasti ada satu hal yang membuat kita tuh terus berjuang. Karena apa? Di situ ada tantangan. Di dalam hidup kita ini semuanya pasti ada tantangan, baik itu di sekolah, mungkin di keluarga, mungkin dimanapun itu pasti kalian ngerasain yang namanya tantangan. Nah kita tahu bahwa kalau namanya tantangan itu bukan sesuatu yang mudah, semuanya adalah sesuatu yang berat, atau mungkin bisa dibilang berat banget. Untuk menang dari sini, untuk lewatin tantangan ini berat banget Kak. Ya nggak apa-apa, namanya juga tantangan. Semuanya kalau kita lewatin bersama dengan Tuhan pasti bisa, meskipun nggak mudah, tapi tetap kita akan disertai Tuhan, dikasih kekuatan, dikasih jalan keluar, dan melalui hidup kita nanti ketika kita bisa lewatin tantangan ini, kita semua bakal ngerasain yang namanya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan kasih tantangan buat kamu, pasti kamu akan disuruh jadi berkat bagi sekitar kamu, bukan buat kamu doang. Nah, kita mau baca dulu sebelum kita masuk ke tema hari ini. Addiction ini, gimana sih cara ngalahin tantangan kita dalam hal ketergantungan. Kita baca dulu yuk ayatnya. Di Amsal 25 ayat yang ke-28. Ayatnya ngomong gini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Teman-teman kalau masih ingat beberapa bulan yang lalu saat Lebaran, saat libur Natal, libur Idul Fitri, kita semua ngelihat bahwa pemerintah tuh bilang jangan
pergi keluar kota. Jangan pergi ke tempat umum. Jangan, bahkan sampai di sekarang, kalau memang nggak perlu, stay at home. Jangan pergi kemana-mana, semuanya stay di rumah aja. Kalau nggak ada yang perlu banget keluar, stay di rumah. Nah, itu himbauan pemerintah yang dikasih ke kita, yang dikasih tahu ke warganya nih. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, di masa-masa liburan beberapa bulan yang lalu itu ternyata angka orang mudik itu tinggi banget, sampai menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, teman-teman juga bisa lihat mungkin di kemarin ini kan kita sempat long weekend ya, Jumat Agung kalau masih ingat. Nah, di situ juga ternyata banyak banget orang yang pergi-pergi keluar kota. Aku lihat ketika buka berita, wah, arah puncak macet, Bandung macet. Teman-teman tahu nggak? Itu adalah salah satu hal di mana kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Kenapa? Karena addiction ini berhubungan erat dengan yang namanya keinginan diri. Sesuatu yang terikat sekali sampai kita sendiri nggak bisa melepaskan itu semudah itu gitu. Kita mau lepas ini, waduh susah banget nih kak. Sama contohnya kayak yang itu tuh, mau pergi pulang kampung, udah nggak tahan, pengen banget jalan-jalan ke mall, nongkrong, gue pengen banget nih ngopi lagi di kafe, gue pengen banget nih ketemu sama teman-teman gue, nongkrong kita semuanya gaul lagi. Well, teman-teman tahu nggak? Itu yang namanya salah satu contoh di mana kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Addiction ini adalah satu hal, atau adiksi atau ketergantungan. Hal ini adalah salah satu contoh di mana hal ini dapat mengganggu kehidupan kita. Pertama contohnya, yang paling umum, mungkin terikat sama ngegibahin orang, demen gosip, terikat sama yang namanya belanja online, terikat sama yang namanya nyontek, terikat sama yang namanya nonton film porno, terikat sama yang namanya kamu sebutin sendiri. Itu namanya terikat. Namanya terikat itu kamu tidak akan bisa melepaskan dirimu sendiri. Dan di sini di ayat Alkitab ini dibilang di Amsal 25 ayat yang 28 ini bilang, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya. Suatu kota, kalau zaman dulu itu kota itu dikelilingin oleh tembok pembatas supaya serangan-serangan dari bangsa lain atau dari tempat lain itu ditahan dulu sama temboknya itu. Biasanya di dalam satu kota itu ada menara-menara pengawasnya. Teman-teman tahu ketika suatu kota itu roboh, berarti itu tidak ada lagi pembatas atau tidak ada lagi pertahanannya. Orang yang terikat akan banyak sekali gempuran-gempuran musuh. Ketika kamu ada di dalam satu kota, contoh rumahmu deh, temboknya nggak ada tuh pada bolong. Percaya, ntar tiba-tiba kucing masuk, serangga masuk, amit-amit sampai ada maling yang masuk. Kenapa? Orang tuh nggak ada pertahanannya lagi. Kita ngomongin di sini bagaimana pengendalian diri itu diibaratkan sebagai sebuah tembok. Ketika pengendalian diri kamu ini bagus, di situ tembokmu pasti tebal, kokoh. Tetapi ketika pengendalian dirimu buruk, kamu seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi pertahanan, karena tembok itu yang menyokong suatu rumah. Kalau di rumahmu kamu pasti lihat ada di situ ada tembok. Temboknya itu kalau kokoh, rumahmu aman pasti. Kita di sini ngelihat bahwa pentingnya bahwa kita ngerti pengendalian diri itu main di area apa ya. Pengendalian diri ini harusnya akan membuat kita semakin kokoh, semakin kuat, atau semakin bobrok, semakin rusak. Teman-teman, dari mungkin kita lihat bahwa
kita sendiri pasti punya tantangan-tantangannya itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kamu mengendalikan diri kamu. Yang pertama, tanpa pengendalian diri, kita gampang diserang. Diserang dari apa, Kak? Iya, kamu pengendalian dirimu kurang. Kamu browsing, terus ngelihat video-video yang nggak oke, video yang nyiksa-nyiksa hewan misalnya. Wah, seru ya. Terus kamu lalu kamu ikutin, wah kayaknya gue ikutin deh. Itu salah satu pengendalian diri yang kurang. Kenapa? Kamu gampang kena hasut dari luar. Ketika kamu ngelihat temenmu mungkin lagi di Zoom, kamu lagi ujian, lagi tes, temenmu katanya udah janjian bakal bawa contekan, terbuka aja online gampang, tertinggal jawabannya tinggal masukin, gurunya nggak lihat, aman. Kamu sedang melihat pengendalian diri yang kurang. Dan yang kedua, tanpa pengendalian diri, orang nggak akan punya kemampuan untuk memaksimalkan potensi dirinya. Karena di dalam pengendalian diri ini, orang tuh bisa terus mengupgrade dirinya. Dia ngerti kalau dia itu kurangnya di mana, sehingga ketika di dalam perjalanan hidupnya dia nggak akan pernah stuck di satu tempat. Ketika dia tahu, oh ya, gue kurangnya ini, dia akan terus gali dirinya, memaksimalkan potensi-potensi yang Tuhan kasih, talenta, semuanya yang Tuhan udah kasih bekal ke kita. Dia akan selalu asah, dan dia nggak akan puas hanya di dalam satu tempat saja. Dia akan berjalan terus berjalan, terus gali dirinya, terus mencari sesuatu yang baru, terus mengupgrade dirinya ketika dia keluar, sehingga ketika dia keluar dia benar-benar menjadi dampak yang luar biasa. Karena itu dia memiliki pengendalian diri. Tanpa ini gak akan ada orang yang bisa memaksimalkan potensinya, karena males pasti. Dia hanya ngerasa cukup terus, udahlah begini aja udah cukup, udahlah begini aja. Tapi dengan pengendalian diri justru kita akan semakin dibawa terus naik. Kita akan semakin mengerti bagaimana Tuhan rindu untuk memakai kita, anak-anaknya. Nah, teman-teman, aku mau baca di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Aku bacain gini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Teman-teman semua harus sadar bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga, tidak pernah kasih kita roh ketakutan. Jadi ketika kita berjalan, kita merasakan perjalanan hidup ini, kita menjalani perjalanan hidup ini, itu tidak akan pernah yang namanya harusnya ngerasa takut. Kenapa? Karena di dalam hidup kita yang percaya sama Tuhan, di situ ada roh keberanian yang Tuhan kasih. Di situ di ayatnya dibilang gini, memberikan kepada kita roh ketakutan, bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, aku mau bahas ini. Jadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, kekuatan. Kita sebagai manusia yang Tuhan kasih itu adalah kekuatan, bukan keputusasaan, bukan kelemahan, bukan putus pengharapan, bukan stres. Tapi ternyata yang Tuhan berikan adalah kekuatan. Untuk itu mau gak mau kita sebagai anak Tuhan, mau gak mau harus terus dekat sama yang kasih kekuatan itu kepada kita. Jadi tanpa roh daripada Tuhan ini, kekuatan ini, kita gak akan bisa berjalan jauh. Manusia berapa lama sih bisa berjalan jauh? Gak lama. Paling berapa, 1 tahun, 2 tahun. Habis itu selesai, capek. Habis itu pasti putus asa lagi. Habis itu yang lain-lain lagi. Nah itu dia.
teman-teman. Yang pertama memang kita harus terus dekat sama yang kasih kekuatan ini. Siapa? Tuhan Yesus, Roh Kudus. Yang kedua, kasih. Siapa sih yang bisa mengasihi kita lebih daripada Tuhan Yesus? Nggak ada. Kamu mau mengorbankan diri kamu untuk orang lain? Kamu mau? Misalnya contoh gini deh, ada orang yang nggak kenal kamu nih, terus mau minjem handphone kamu nih, minta deh handphonenya buat gue. Itu aja lo nggak mau pasti. Kenapa? Nggak kenal. Apalagi sama orang yang nggak dikenal kan. Semuanya nih kita nggak tahu siapa dia gitu. Ketika dia tiba-tiba datang terus minjem duit gitu, bang, minta 200.000 bang, buat apaan? Buat jajan nih. Nggak mau kan pasti. Kenapa? Karena kita nggak kenal dia. Setuju? Tapi pernahkah kalian berpikir ada satu sosok yang bisa mengasihi kita melebihi nyawanya sendiri? Itu yang kemarin kita udah di Jumat Agung. Tahu ya? Ya, Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anaknya, Tuhan Yesus, mau gak mau harus disalib untuk nyelamatin kita dari hukuman kekal. Untuk itu teman-teman, kita juga harus miliki ternyata kasih ini di dalam kehidupan kita. Bukan untuk berpesona, tapi ternyata untuk menjangkau jiwa-jiwa ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kekuatan, yang memberikan kekuatan. Yang kedua, yang memberikan kasih. Jadi ketika kita yang sudah mendapatkan kehidupan kekal ini, karena kita percaya dengan Tuhan, mau gak mau, kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia untuk memenangkan banyak jiwa dan mengasihi banyak orang. Sehingga banyak orang tuh yang dipulihkan, yang mendapatkan kasih nyata dari Allah juga gitu loh. Kenapa? Karena melalui kita bisa melakukan dan kita bisa membawa dampak dan dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga, ketertiban. Setiap kita yang memiliki pengendalian diri itu harus memiliki ketertiban. Pasti memiliki ketertiban. Kenapa? Karena di dalam Roh Allah itu tertib. Dia tulus. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita step by step kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti ajar supaya kita bisa tertib. Jadi teman-teman, tertib itu salah satu hal yang membuat kita bisa hidup maksimal juga loh. Kenapa? Kita punya planning. Tertib itu planning, karena di dalam ketertiban itu kita juga bisa untuk merencanakan ke depan nih, besok gue bangun jam berapa, gue ngapain, gue teduh dulu, gue muji nyembah Tuhan dulu, gue belajar, habis itu pulang, terus habis itu sekolah, habis itu gue ngapain lagi. Tertib. Teman-teman, mau gak mau kita harus belajar yang namanya ketertiban. Karena apa? Kita tahu Tuhan selalu mengajarkan kalau kita tuh harus hidup dengan tertib. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar, lalu dia pergi ke taman dan dia berdoa kepada Tuhan. Itu tertib. Habis itu dia melakukan kegiatannya. Habis itu dia juga menutup harinya dengan berdoa lagi. Wow, Tuhan ngajarin kita tertib. Jadi dalam tiga hal ini tadi, kekuatan, kasih, ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini ngajarin kita bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pengendalian diri kita lakukan, kita latih. Ketika di dalam pengendalian diri kita, itu kita memiliki tujuan, kita memiliki dampak, kita memiliki banyak hal yang bisa kita share ke orang-orang sekitar kita, sehingga mereka ngerasa benar-benar, wow, ini ada si Stephen, emang beda ya ternyata ya. Ini ada si Stephen, ternyata emang
bisa ngajarin gue banyak ya. Nah, itu dia teman. Aku mau tutup dengan ayat Yohanes 16 ayat yang ke-33. Sebagai ini salah satu ayat tema di bulan ini. Bacain. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi teman-teman, mungkin kita menjalani hari-hari ini, itu kita mungkin ada yang ngerasa diejek orang, dibully orang, ngerasa kok kayaknya nggak ada yang menghargai gue ya, kok kayaknya gue dijauhin ya, kok kayaknya gue dimusuhin orang ya, kok kayaknya sulit ya begini, kok sulit ya begitu. Teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita harus hidup di dalam pengendalian diri. Ketika kita dijahatin, ketika kita merasakan sesuatu hal yang nggak enak, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih kita kekuatan demi kekuatan untuk lewatin tantangan demi tantangan yang ada. Nah, di sini aku juga mau tutup. Tetapi kuatkanlah hatimu, katanya. Aku telah mengalahkan dunia. Kebangkitan Tuhan di Jumat Agung Tuhan mati, lalu dia disalib, lalu dia turun ke alam maut. Di hari yang ketiga dia bangkit. Kita tahu kepercayaan kita ketika dia bangkit, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit, dia hidup. Pengharapan kita semua yang kita taruh sama dia itu gak akan sia-sia. Dan teman-teman, kuatkan hatimu. Kenapa? Dari hati ini kita terus berjalan perlahan-lahan. Untuk apa? Supaya kita menuntaskan amanat agung. Kita memenangkan banyak jiwa lewat hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Disitulah Tuhan mau pakai kita. Teman-teman, aku mau bawa kita untuk ngerefleksiin, flashback lah hidup kita saat ini. Mungkin teman-teman lagi ada yang keterikatan. Keterikatan tuh apa sih sebenarnya? Di sini lagi kita ngomongin tentang bulan ini kan ngomongin tentang bulan adiksi. Jadi teman-teman, mungkin kamu ada yang demen banget main game. Terus mungkin ada yang demen banget melakukan hal-hal yang dia suka. Mungkin misalnya gibahin orang lagi, dia di awal ya. Terus yang demen banget ngebully orang, terus demen banget ngejahatin orang. Nah, di sini teman-teman aku mau ingetin bahwa kita sebagai anak Tuhan nggak bisa lakuin itu. Ketika kita melakukan satu dosa itu akan mengikat kita. Dosa itu akan membawa kita bukan maju. Kelihatannya mungkin di beberapa part akan kelihatannya maju, tapi ternyata itu sedang membawa kita dalam kemunduran demi kemunduran. Contoh seperti kayak misalnya nilai kamu bagus, wah triple A lah, waduh nilainya 99 lah, atau cepek semua tuh, tapi hasil nyontek, itu kan kelihatannya maju tuh, ranking, tapi gara-gara hasil nyontek kelihatannya maju ya. Wah, banggain orang tua, dipuji-puji guru, tapi nyontek. Sebenarnya secara nggak sadar kamu lagi berjalan mundur. Kamu bisa masuk kerja tapi nyogok. Kamu bisa masuk ke kuliah bagus tapi nyogok. Itu suatu kemajuan kelihatannya. Iya, dosa tuh gitu, kelihatannya tuh mantep lu dipuji orang, tapi ternyata itu menjadi suatu kemunduran bagi kita. Teman-teman, Tuhan bilang, aku telah mengalahkan dunia. Di Yohanes 16 ayat yang ke-33 tadi. Kita baca deh sekali lagi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di sini. Titik dimana kamu nggak harus takut.
Karena Tuhan udah mengalahkan dunia. Kamu gak usah takut ngekat semua addiction kamu, keterikatan kamu. Gak usah takut ikat, potong aja, gas. Kenapa? Ketika kamu berbalik dari jalan yang jahat, kamu sedang menuju ke jalan yang benar. Oke, Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Kenapa? Karena iblis akan terus goda kamu untuk bilang, udah balik aja nyontek. Kamu gak akan bisa selamanya nyontek, guys. Kamu gak akan bisa selamanya hidup di dalam angan-angan. Kamu nyontek, yang rugi siapa? Kamu. Jadinya bodoh, nggak ngerti ini itu nggak ngerti semuanya, nyontek soalnya template aja, Kak. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sehingga ketika kamu berjalan hari demi hari, kamu akan dikuatkan. Yuk, teman-teman, tundukkan kepala kalian. Aku mau berdoa buat kalian. Tuhan, hambamu berdoa, Tuhan Yesus, untuk teman-teman hambamu yang saat ini dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, hambamu percaya kekuatan yang daripada Tuhan curahkan, belenggu dosa yang mereka, keterikatan mereka, hambamu percaya akan dipatahkan. Setiap adiksi mereka, setiap hal-hal yang mungkin mereka rasakan, apa yang mereka keterikatan yang mereka alami, Tuhan Yesus, kami minta, Tuhan, kami minta, bongkar semuanya, Tuhan, bongkar semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena hanya Engkau yang kuat, hanya Engkau yang mampu. Kami gak mampu, hanya Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat tangan kita ya, teman-teman. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan curahkan, limpahkan di dalam kehidupan kami semua, sehingga ketika kami keluar sana, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui setiap apapun yang kami kerjakan. Di situ ada tangan Tuhan yang campur tangan. Tolong kami, Tuhan, tolong kami. Dan berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami damai sejahtera, serta melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat setiap kami, memberikan kami kehidupan yang kekal buat kami yang percaya kepadanya, serta melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menguatkan, mengingatkan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.